Seringkali kita juga memiliki seorang public figure atau tokoh yang memang menjadi suatu yang ingin kita itu menjadi dirinya, teman-teman. Namun jangan salah untuk mencari tokoh, teman-teman. Kita akan terpengaruh dengan apa yang kita tokohkan, apa yang kita mungkin menjadi figur yang berarti dalam diri kita, dalam benak kita ya, teman-teman. Bila kita memiliki suatu tokoh yang sukses gitu kan, tentu kesuksesan itu akan mewarnai diri kita. Kita akan memiliki greget, kemauan yang besar untuk mencapai kesuksesan yang sama yang tokoh yang kita damba-dambakan atau kita ibaratnya itu menjadi figur yang panutan bagi kita. Kita akan berusaha sedemikian seperti orang tokoh seperti itu gitu kan. Kalau kita ingin menjadi seorang yang nomor satu di bidangnya, tentu kita harus panuti atau mengikuti, setidaknya kita harus mengerti siapa tokoh nomor satu di bidang itu, sehingga kita tahu, kita bisa amati, bisa tiru, dan kemudian bisa kita modifikasi sesuai dengan gaya kita, sehingga kita juga berada di jalan yang sesuai untuk menuju kesuksesan yang ingin kita raih, sebagaimana tokoh itu atau figur itu meraih kesuksesan dan menjadi seorang nomor satu di bidang itu. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita dari hari ke hari semakin baik, semakin produktif, dan tentunya semakin berkah manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya, teman-teman. Bantulah konten ini agar mampu dapat memberikan dampak yang positif bagi kita semua dan semakin berkembang, dan tentunya memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Video ini dipersembahkan oleh Dawis Muslimwear, teman-teman. Dawis Muslimwear adalah suatu brand baju kekinian yang mampu temani kamu di berbagai daily activity kamu, terutama untuk keberibadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Apabila kalian ingin kepoin, ingin mengetahui berbagai macam katalog dan koleksi dari brand Dawis Muslimwear ini, kalian bisa lihat Instagramnya. Kalian bisa searching dengan keyword Dawis Muslimwear, dan apabila kalian ingin check out, ingin order, ingin mengetahui atau tanya-tanya, atau ingin menjadi distributor resmi, agen maupun reseller, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah. Di sana ada kontak WhatsApp-nya ya, teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Dawis Muslimwear, baju koko kekinian yang mampu temani kamu beribadah, bekerja, beraktivitas, bermuamalah. Baiklah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang betapa apabila kita ingin mendapatkan suatu inspirasi, suatu kreativitas dan inovasi, seringkali kita bisa melihat dari orang lain, teman-teman. Seringkali kita juga bisa lihat dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki orang lain. Ada bahasanya yang sering kita mungkin tahu, yaitu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Dan itu adalah suatu hal yang efektif, teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, walaupun cuaca masih kurang menentu di dunia ya, bahkan di Indonesia juga ya, ada yang mungkin sangat panas sekali, ada yang mungkin mulai hujan dan rintik-rintik, namun itu semua harus benar-benar kita syukuri, teman-teman. Bagaimanapun situasi global, mungkin ada isu-isu global warming, pemanasan global dan lain sebagainya, itu juga harus kita amati, harus kita perhatikan. Namun apapun kondisinya, kita harus tetap berkehidupan secara optimal. Ibaratnya itu memanfaatkan waktu dan kesempatan dan mungkin hari-hari yang kita miliki untuk dapat lebih baik, lebih produktif, teman-teman. Kita dalam berkehidupan tentu kita menginginkan diri kita semakin maju, semakin baik, semakin mungkin kreatif, inovatif, dan mungkin juga bisa menjadi
pribadi-pribadi yang memiliki banyak karya, yang memiliki banyak penghasilan gitu kan, yang memiliki kemapanan secara ekonomi, kehidupan finansial dan lain sebagainya teman-teman. Hal itu tidak dapat kita wujudkan apabila kita itu tidak semakin hari semakin berusaha untuk semakin baik, semakin produktif, semakin kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Kita dalam berkehidupan tentu sangat boleh untuk mencontoh orang lain yang memang sudah mungkin berhasil di bidangnya ya. Apabila kita mencontoh orang-orang yang mungkin sudah berhasil di bidangnya, ibaratnya itu presentasi kita untuk bisa sukses juga, berhasil juga tentu akan lebih besar teman-teman. Bahkan orang-orang yang sukses pun, yang mungkin nomor satu pun, atau mungkin yang benar-benar luar biasa di negeri ini bahkan luar negeri, mereka juga punya figur-figur panutan. Mereka juga memiliki seseorang yang menginspirasi dirinya, yang kemudian dipelajari track recordnya, dipelajari biografinya, dilihat bagaimana sepak terjangnya, kemudian ditiru. Dan kemudian mereka juga menjadi seorang yang berhasil teman-teman. Kalau kemarin kita membahas tentang Bill Gates gitu kan, yang sudah menjadi elit global, yang memang kekayaannya luar biasa gitu kan, yang produknya kemana-mana, di mana-mana, bahkan di negeri kita juga banyak gitu kan produk hasil dari perusahaannya gitu kan. Beliaunya juga punya seorang yang ia panuti. Ketika beliau berkunjung ke Indonesia, ada seseorang yang bertanya kepada beliau, siapakah tokoh yang ibaratnya itu mungkin tidak mampu dilampaui oleh dirinya dan menjadi suatu panutan bagi Bapak Bill Gates ini. Kemudian beliaunya berkata atau menjawab, ada seseorang pengusaha besar di Amerika yang ia panuti, yang menjadi seorang yang benar-benar ia ingin menjadi seperti dirinya, yaitu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie ya, pemilik Bethlehem Steel di Amerika sana ya, perusahaan baja. Karena kenapa gitu kan? Karena Andrew Carnegie ini selain juga kaya raya, kekayaannya bahkan lebih kaya daripada Bill Gates, kesuksesannya bahkan lebih besar daripada Bill Gates gitu kan, yang Bill Gates juga pengen seperti beliau. Andrew Carnegie ini ada suatu filantropi teman-teman, orang yang banyak sekali mendermakan keuangannya, kekayaannya untuk menolong banyak orang. Bahkan ada negara di Asia ini yang tadinya masih dijajah, kemudian syarat untuk merdekanya harus membayar sekian mungkin uang yang begitu banyaknya gitu kan, kemudian mengajukan negara ini ke Amerika untuk meminta bantuan untuk bisa lepas dari penjajahan itu gitu kan, kolonialisme dari suatu negara gitu kan. Negara Amerika kemudian menyurati Andrew Carnegie karena Amerika nggak punya uang sebesar itu. Akhirnya Andrew Carnegie mendermakan hartanya, memberikan hartanya kepada negara ini agar negara ini bisa merdeka yang di Asia ini tadi ya gitu kan. Bahkan Andrew Carnegie gitu kan, itu sampai akhir hayatnya, beliaunya sudah meninggal ya teman-teman, sampai akhir hayatnya belum pernah sekalipun menginjak negara yang ibaratnya bahasa gamblangnya sudah dibebaskan dengan uangnya untuk bisa negara ini memiliki kemerdekaan untuk mengelola negaranya sendiri teman-teman. Dan itu adalah suatu panutan dari Bapak Bill Gates ya teman-teman. Sehingga sekarang kalau kalian searching di Google, nama Bill Gates di bawahnya itu ada ibaratnya itu identitasnya adalah seorang filantropi teman-teman, seorang yang memang concern untuk mungkin sosial, kemasyarakatan, dan mungkin hal-hal yang lain ya teman-teman. Itu juga banyak sekali hal-hal yang demikian teman-teman. Itu adalah satu contoh ya, banyak sekali contoh. Seringkali kita juga memiliki seorang public figure atau tokoh yang memang menjadi suatu yang ingin kita itu menjadi dirinya teman-teman. Namun jangan salah untuk mencari tokoh teman-teman. Kita akan terpengaruh dengan apa yang kita tokohkan, apa yang kita mungkin menjadi figur yang berarti dalam diri kita, dalam benak kita ya teman-teman. Bila kita memiliki suatu tokoh yang sukses gitu kan,
tentu kesuksesan itu akan mewarnai diri kita. Kita akan memiliki greget, kemauan yang besar untuk mencapai kesuksesan yang sama yang tokoh yang kita damba-dambakan atau kita ibaratnya itu menjadi figur yang panutan bagi kita. Kita akan berusaha sedemikian seperti orang tokoh seperti itu gitu kan. Kalau kita ingin menjadi seorang yang nomor satu di bidangnya, tentu kita harus panuti atau mengikuti, setidaknya kita harus mengerti siapa tokoh nomor satu di bidang itu, sehingga kita tahu, kita bisa amati, bisa tiru, dan kemudian bisa kita modifikasi sesuai dengan gaya kita, sehingga kita juga berada di jalan yang sesuai untuk menuju kesuksesan yang ingin kita raih. Sebagaimana tokoh itu atau figur itu meraih kesuksesan dan menjadi seorang nomor satu di bidang itu, teman-teman. Amati, tiru, modifikasi adalah suatu hal yang sangat sekali bermanfaat dan membantu, teman-teman. Kita mengamati sesuatu yang kita inginkan untuk kita capai kesuksesannya di situ atau keberhasilan di situ. Kemudian kita tiru, kemudian kita rancang modifikasi sehingga tidak sama persis ya dengan apa yang kita tiru, sehingga kita memiliki nilai tambah yang unik yang itu keluar dari diri kita, teman-teman. Seringkali apabila kita itu mencoba hal ini, kita akan lebih dekat dengan kesuksesan, keberhasilan, teman-teman. Apalagi yang kita amati, kita tiru, itu adalah seorang yang memang sudah sukses di bidangnya, sudah berhasil di bidangnya, sudah baik dan dianggap baik oleh banyak orang, menjadi seorang yang benar-benar menjadi suatu panutan bagi banyak orang. Tentu apabila kita mengamati kehidupannya, kita mengamati kebiasaannya, apa saja cara berpikirnya, terobosan-terobosannya, mungkin cara mengambil ibaratnya itu kesimpulan, atau mungkin mengambil suatu keputusan dalam hidupnya gitu kan, kita amati dari kecil sampai besar gitu kan, sampai sukses. Kemudian kita tiru, kemudian kita paskan dengan diri kita, kemampuan kita yang mungkin unik, yang tidak sama gitu kan. Kemudian kita tambahkan, tentu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat, yang lebih cepat, dan mungkin lebih bisa banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menggapai hal-hal yang kita inginkan, teman-teman. Jadi itulah, teman-teman, betapa amati, tiru, dan modifikasi adalah suatu hal yang sangat banget berfaedah gitu ya. Sangat-sangat berfaedah, sangat-sangat baik. Kita jangan malu untuk meniru seseorang, teman-teman. Apalagi seseorang yang kita tiru atau figur yang kita tiru, amati gitu kan. Yang kita amati, yang kita tiru gitu kan, itu adalah seorang yang benar-benar dalam hal positif, entah itu secara finansial, secara sosial, secara kehidupan, kepribadian, personality, atau mungkin secara kekeluargaan dan lain sebagainya, sebagai mungkin ilmu, pengetahuan dan lain sebagainya. Itu adalah suatu hal yang baik dan sangat baik, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.